Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok pertama akan menjelaskan tentang sosiologi hukum Max Weber. Di sini saya akan menerangkan yang pertama yaitu apa saja definisi sosiologi hukum secara umum menurut para ahli. Terus yang kedua, bagaimana latar belakang terbentuknya sosiologi hukum, apa sajakah ruang lingkupnya, terus bagaimana karakteristik sosiologi hukum dalam masyarakat. Nah, di sini saya pertama yang menjelaskan tentang pengertian sosiologi hukum. Dari sudut sejarah sosiologi hukum, untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Italia yang bernama Ancelotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, di mana isi bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, berarti dihitung fleksibel, dan bantuan faktor ke masyarakat. Adapun pengertian dari sosiologi hukum itu sendiri, menurut saya sebutkan tidak semua ya. Kalau mau jelasnya dibaca silahkan dibaca di makalah. Yang pertama, menurut Sujarno Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Terus yang kedua, menurut H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum, namun definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Di sini aturan utama di sini dijelaskan, aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Sedangkan aturan tambahan terdiri atas yang pertama yaitu Rules of Recontion, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya. Yang kedua yaitu Rules of Change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru. Terus yang ketiga Rules of Adjustion, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila aturan utama dilanggar oleh masyarakat. Terus di sini yang kedua yaitu latar belakang sosiologi hukum. Dalam beberapa literatur hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktis profesional memiliki kesamaan ruang lingkup, namun sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum, bahwa Rescue-Pon menunjukkan studi sosiologi sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in books, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam jurisprudensi, model kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam sosiologikal, model lebih mengarahkan kepada struktur sosial. Sosial hukum merupakan cabang khusus sosiologi yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan oleh ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah yang pertama, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau government social control. Yang kedua, sosial hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Sosiologi hukum sebagai ilmu.
Pada lahirnya, sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 disiplin ilmu, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi yang berorientasi di bidang hukum. Yang pertama yaitu filsafat hukum. Di sini filsafat hukum dilahirkan oleh aliran positifisme. Terus dalam filsafat hukum terdapat beberapa aliran yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosiologi hukum, diantaranya mazhab sejarah, terus mazhab utility, aliran sosiologikal jurisprudensi, terus yang keempat aliran pragmatikal legal realisme. Terus yang kedua yaitu ilmu hukum. Yang mendukung ilmu sosiologi hukum adalah ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum itu adalah gejala sosial. Sosiologi yang ketiga yaitu sosiologi yang berorientasi di bidang hukum. Di situ yang pertama yaitu menurut Emil Durkheim mengungkapkan bahwa dalam masyarakat selalu ada solidaritas sosial yang meliputi solidaritas sosial mekanis yang terdapat dalam masyarakat sederhana, di mana kaidah hukumnya bersifat represif. Yang kedua adalah solidaritas sosial organis, yaitu terdapat dalam masyarakat modern, di mana kaidah hukumnya bersifat restitutif. Terus yang menurut Max Weber dalam teori ideal type menggunakan bahwa hukum meliputi yang pertama irasional material, pembentukan undang-undang mendasarkan keputusannya semata-mata pada nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kehidupan pada suatu kaidah pun. Yang kedua adalah irasional formal, pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan. Yang ketiga yaitu rasional material, keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan penguasa atau ideologi. Yang keempat yaitu rasional formal, bentuk hukum semata-mata dasar konsep abstrak dari ilmu hukum. Terus ruang lingkup sosiologi hukum. Seperti yang dikatakan oleh Sujono Sukanto, untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seseorang menganalisis gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung, meneliti proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat, semisal tentang keadilan, efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta hubungan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial, perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks, serta pembidangan kehidupan yang semakin maju dan berkembang. Menghendaki peraturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu. Ruang lingkup sosiologi hukum juga dibagi menjadi 2 hal, yaitu yang pertama dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-ciri gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, sebagai contoh dapat disebut misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga dan lain-lainnya. Terus sedangkan ruang lingkup menurut Sujono Sukanto, sosiologi hukum meliputi yang pertama sampai sejauh manakah hukum yang terbentuk dari pola-pola perilakuan atau apakah hukum yang terbentuk dari pola-pola perilakuan tersebut. Yang kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial dan budaya. Yang keempat, dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara
teoritis, analitis, dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya. Perihal perspektif daripada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat utama sebagai berikut. Yang pertama, pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya sosiologi hukum harus menghasilkan suatu suntesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana di keadilan. Yang kedua, pendapat-pendapat lainnya menyatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang pengkaedahan. Dari batasan ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Yang kedua, penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk merubah masyarakat, dan sarana mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Yang ketiga yaitu sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Adalah karakteristik sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. Studi yang demikian memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, sosiologi bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi. Sebabnya, faktor apa saja yang mempengaruhi latar belakang dan sebagainya. Dengan demikian, maka mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum. Terus yang kedua, yaitu sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Yang ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Ia tidak memiliki yang satu lebih dari yang lain. Terus kesimpulan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan, baik itu proses sosial, interaksi sosial masyarakat, lembaga sosial masyarakat, perubahan gaya hidup, struktur sosial masyarakat, mobilitas sosial, gender, perubahan sosial, perlawanan sosial, konflik, integrasi sosial, keluarga, dan sebagainya. Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum diadakan dengan fenomena-fenomena lainnya di masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.